karena kemurahan Tuhan kita masih diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah doa penyembahan. Dan biarlah kiranya firman Allah sebentar membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di bawah kakinya, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita masing-masing. Sebab itu kembali saya tandaskan, kiranya kita tetap berdoa mohon kemurahan Tuhan dengan rendah hati, supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita. Saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Tadi ayatnya sudah dibaca. Bagian dari kalimat pada ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita, bukan harta, kekayaan, uang, kedudukan yang tinggi, serta perkara lahiriah lainnya, melainkan Kristus adalah hidup kita. Amin, saudara. Amin. Melainkan Kristus adalah hidup kita. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Kristus telah diberikan kepada sidang jemaat sebagai kepala, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat tentang Kristus adalah kepala. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh, bukan serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh. Amin. Amin. Serigala menunjuk roh jahat, sedangkan pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Saya ulangi, serigala menunjuk roh jahat, sedangkan pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Strip yang kedua, burung menunjuk roh najis. Menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Dengan lain kata, merusak nikah suci, sehingga hubungan manusia dengan Allah terputus. Sehingga hubungan Allah dengan manusia pun, sehingga hubungan manusia dengan Allah terputus. Akibat yang terjadi, manusia akan menyangkali Tuhan dan terus menerus menyangkali Tuhan. Kalau manusia menyangkali Tuhan, maka ia pun tidak segan-segan, tidak ragu untuk menyangkali hati nurani. Sementara hati nurani itu adalah alarm terakhir. Hati nurani itu adalah alarm terakhir. Kalau kita tidak mempunyai alarm terakhir, sama seperti remblong, tabrak sana tabrak sini, tidak dapat lagi mengendalikan kehidupannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan akibat yang terjadi, manusia akan menyangkali Tuhan dan terus menerus menyangkali Tuhan. Efesus 5 ayat 24.
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala Ya, sesuatu. dalam segala sesuatu. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah seharusnya berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh, Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Hai suami, Hai suami, kasihilah istrimu Ya. sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Ya. dan telah menyerahkan dirinya baginya terus untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, Terus? tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ya, Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. ya, Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. terus Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. puji Tuhan. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya. Pendeknya, kasih Kristus itu ditandai dengan pengorbanan sesuai dengan ayat 25 dan ayat 28. Puji Tuhan. Selanjutnya, praktek dari kasih Kristus itu ada dua. Praktek dari kasih Kristus itu ada dua, yaitu yang pertama, sidang jemaat disucikan dengan mandi oleh air dan firman. Praktek dari kasih Kristus itu ada dua. Yang pertama, sidang jemaat disucikan dengan mandi oleh air dan firman. Ayat 26 itu telah disampaikan. Puji Tuhan. Tujuannya tidak lain tidak bukan, saudaraku, untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela. Puji Tuhan. Yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Berkaitan dengan itu, langsung saja kita membaca 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, Ya. sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ibu di sini menunjuk gembala sidang. Ibu di sini menunjuk gembala sidang. Tugas dari seorang gembala sidang ialah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak rohaninya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, Terus? tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Iya. Dalam kasih sayang yang besar, Rasul Paulus membagi Injil kepada jemaat di Tesalonika. B. Rasul Paulus membagi hidupnya atau rela mengorbankan dirinya bagi sidang jemaat di Tesalonika. Persis seperti praktek daripada pribadi Yesus Kristus sebagai kepala mempelai pria surga terhadap sidang jemaat sebagai tubuh yang adalah mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru terdapat 27 kitab. 14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus, lalu dikirim kepada Angka Romawi pertama, 7 sidang jemaat di Asia Kecil dengan 9 surat. Ya. Dalam perjanjian baru terdapat 27 kitab, 14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus, lalu dikirim kepada 2 Angka Romawi pertama, 7 sidang jemaat di Asia Kecil dengan 9 surat. Angka Romawi kedua, 3 orang anak rohaninya, yaitu 1 Timotius dengan 2 surat, 2 Titus dengan 1 surat, 3 Filemon dengan 1 surat.
Amin. Amin. Angka Romawi 3 kepada orang Ibrani secara khusus. Kesimpulannya, 14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Rasul Paulus adalah seorang gembala yang mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Amin. Amin. Jadi seorang gembala sidang tidak boleh lalai bahkan lari dari tanggung jawabnya di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Itu harus dipahami dengan baik. Seorang gembala sidang tidak boleh lalai bahkan lari dari tanggung jawabnya di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Jangan sampai seorang gembala sidang hanya karena mencari uang, mencari upah, dia meninggalkan 3 macam ibadah pokok, mengabaikan ibadah 3 macam ibadah pokok, sama dengan mengabaikan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala sidang yang mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Amin. Amin. Pendeknya, sidang jemaat berhak untuk mendapatkan hak untuk diasuh dan hak untuk dirawat, sehingga kerohanian dari sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah terpelihara dengan baik. Terpelihara dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat, setelah kita memperhatikan tentang diasuh, sekarang kita akan memperhatikan tentang merawati. Tentang merawati daripada kehidupan sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Puji Tuhan. Tentang merawati berarti gembala sidang memang harus bertanggung jawab di dalam hal merawati sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah, supaya kehidupan sidang jemaat terpelihara dengan baik. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kabar selamat kepada Sion. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada pada hamba Tuhan. Terus, Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. ya, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik membawa kabar baik. Terus, kepada orang-orang sengsara iya, dan merawat orang-orang yang remuk hati. sampai di situ saja. Ya. Kehidupan yang diurapi Tuhan, ya, kehidupan yang diurapi oleh Tuhan diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, menunjuk orang yang menyangkal diri dan memikul salibnya. B. Merawat orang-orang yang remuk hati. B. Merawat orang-orang yang remuk hati. Pendeknya, perhatian Tuhan sangat besar kepada orang yang menderita sengsara dan orang-orang yang remuk hati. Itulah sebabnya Tuhan mengutus orang yang diurapi untuk merawati mereka. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana kehidupan kita sidang jemaat di tempat ini berada dalam penggembalaan ini, tidak lain tidak bukan supaya kehidupan rohani kita boleh dirawat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Injil, hal yang senada tertulis juga di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 18 sampai 20. Yesus anak Allah adalah hamba Tuhan. Ia diutus untuk memaklumkan hukum atau menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa strip pertama bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Strip yang kedua, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tujuannya adalah sampai akhirnya ia menjadikan hukum itu menang. Sampai akhirnya ia nanti akan menjadikan hukum itu menang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau hukum itu menang, saudaraku, orang yang remuk hati, orang yang menderita, saudaraku, akan merasakan
akan merasakan bahwa kehidupan rohaninya dirawat oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Sekarang kita akan lanjut melihat contoh merawati. Lukas 10 ayat 30. Contoh merawati. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Silakan. Contoh merawati. Demikian firman Tuhan. Iya. Orang Samaria yang murah hati. Iya. Jawab Yesus, Iya. adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Terus? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Terus? yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya, hanya karena perkara-perkara duniawi, ia turun atau meninggalkan ibadah dan pelayanan. Artinya, hanya karena perkara-perkara duniawi, ia turun atau meninggalkan ibadah dan pelayanan. Yerusalem adalah gambaran dari pusat kerajaan damai sejahtera. Itulah ibadah dan pelayanan. Yerusalem menunjuk pusat kerajaan damai sejahtera. Itulah ibadah dan pelayanan di mana kita ada sekarang ini. Amin. Amin. Sedangkan Yeriko menunjuk dunia ini dengan segala perkara-perkara yang ada di dalamnya. Sedangkan strip yang kedua, Yeriko menunjuk dunia ini dengan segala perkara-perkara yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Selanjutnya, Yeriko arti rohaninya bau harum. Sebetulnya Yeriko ini arti rohaninya adalah bau harum. Memang dunia ini sangat menggiurkan dan bau harum. Tetapi yang menjadi persoalannya di sini adalah apakah bau harum itu untuk Tuhan atau bau harum yang menyesatkan? Segala perkara-perkara yang ada dalam dunia ini betul-betul bau harum. Tetapi yang menjadi persoalannya di sini adalah apakah bau harum itu untuk menyenangkan hati Tuhan atau bau harum untuk menyesatkan kehidupan anak-anak Tuhan? Itu yang menjadi persoalannya sekarang. Amin, saudaraku. Amin. Itulah sebabnya Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk menyelidiki Yeriko. Ternyata memang di atas tembok Yeriko ditemukanlah persundalan. Disitulah Rahab tinggal. Di atas tembok Yeriko itu ditemukanlah persundalan. Kenapa ada persundalan? Karena hidup manusia terpikat dengan bau harum, yaitu segala perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Ujung-ujungnya nanti arahnya kepada hubungan intim dalam hal persundalan, hidup dalam kenajisan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Akibat turun atau meninggalkan ibadah pelayanan. Selanjutnya kita akan melihat akibat turun atau meninggalkan ibadah pelayanan. Kembali dibaca Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 30. Jawab Yesus, Ya. adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, lihat akibat meninggalkan atau turun rohani, turun dari ibadah pelayanan, akibatnya. Terus, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun ya, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, terus, tetapi yang juga memukulnya, ya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. resiko apabila turun atau meninggalkan ibadah dan pelayanan, jatuh ke tangan penyamun-penyamun, jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Puji Tuhan, amin, saudaraku. Amin. Jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Sehingga yang terjadi adalah hartanya dirampok habis-habisan. Sehingga yang terjadi adalah hartanya dirampok habis-habisan. B, dipukuli sampai setengah mati. Hartanya dirampok habis-habisan. B, dipukuli sampai setengah mati. Selanjutnya kita akan memperhatikan 2 perkara tersebut. Hartanya dirampok habis-habisan dan dipukuli sampai setengah mati. Keterangan hartanya dirampok habis-habisan. Keterangan hartanya dirampok habis-habisan. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau manusia tidak memiliki harta benda,
adalah kehidupan yang sangat memilukan dan sangat menderita sekali. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mari, 2 Timotius 1 ayat 14 sampai dengan ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya, Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai penginjil, terus sebagai rasul, jabatan penginjil, jabatan rasul, dan sebagai guru. jabatan guru. Nanti di ayat lain diterangkan lagi bahwa dia juga mendapat jabatan nabi dan jabatan gembala. Tapi di sini hanya diterangkan bahwa dia dipercayakan jabatan penginjil, jabatan rasul, dan jabatan guru. Amin. Amin. Di ayat lain juga dia juga menerima jabatan nabi dan gembala. Ayat 12, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. itu sebabnya dia rela menderita sengsara karena salib. Terus Tetapi aku tidak malu, tidak malu, tidak tawar hati. Terus karena aku tahu kepada siapa aku percaya. iya, terus Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya jangan kepadaku. salah kaprah, tempatkan Kristus sebagai kepala. Jangan salah kaprah siapa yang memeliharakan kita. Terus Kepadaku hingga pada hari Tuhan. iya, ulangi dulu baca ayat 12. Itulah sebabnya aku Ya. menderita semuanya ini. Menderita sengsara karena salib. Terus Tetapi aku tidak malu, tidak malu, tidak tawar hati. Terus karena aku tahu kepada siapa aku percaya. dia tahu kepada siapa dia harus percaya. Kristus kepala, tidak kepada rojak najis. Terus Dan aku yakin Ya. bahwa Dia berkuasa. Tuhan yang memeliharakan kehidupannya, bukan yang lain-lain, bukan kenikmatan sesaat oleh roh jarum najis. Terus Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. memeliharakan apa yang dipercayakan, termasuk tadi jabatan-jabatan. Terus Hingga pada hari Tuhan. ayat 13, Peganglah segala sesuatu yang pegang, telah jangan kau dilepaskan karena hal-hal yang tak suci, karena kejahatan kenajisan di dalam hati dan pikiran. Pegang terus, sebagai contoh ajaran yang sehat, itu ajaran yang sehat. Terus dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus perhatikan Yesus. ayat 14. Terus Peliharalah harta yang indah, peliharalah harta yang indah, jangan sampai dirampas habis-habisan. Terus yang telah dipercayakannya kepada kita Iya. oleh Roh Kudus yang Iya. diam di dalam puji kita. Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan Tuhan berkuasa untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita, yaitu karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Itulah harta yang indah. Amin. Amin. Dengan syarat menderita sengsara karena salib. Kalau Tuhan sudah percayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus, dengan kata lain dipercayakan harta yang indah, saudaraku, biarlah itu dipertahankan dengan baik. Syaratnya rela menderita atau menderita sengsara karena salib. Amin, saudaraku. Amin. Jangan sampai kita menyangkali Tuhan kalau sudah dipercayakan harta yang indah, karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus dipertahankan. Syaratnya menderita sengsara karena salib. Kalau seseorang kehilangan harta yang indah, yang berharga dan mulia, kehidupan ini rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi hina dan menjadi pecundang saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Berarti tetaplah bertahan di Yerusalem, atau tidak turun atau meninggalkan ibadah dan pelayanan. Oleh sebab itu, tetaplah saya pesankan kepada saudara, sidang jemaat, apalagi imam-imam yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan kepadanya sudah dipercayakan harta yang indah, karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus, jangan turun, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Kalau saudara tidak mau mengalami penderitaan hebat,
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan ini juga, dan kesempatan malam ini juga saya sampaikan kepada saudara sidang jemaat yang saya kasihi, sebagai anak rohani yang saya kasihi. Amin, saudara. Amin. Jangan bermain-main. Puji Tuhan. Kesimpulannya, hartanya dirampok habis-habisan, artinya kehilangan harta yang indah, yaitu karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus, sehingga kerohaniannya menjadi kering-kering. Kalau harta bendanya dirampok habis-habisan, kerohanian menjadi kering-kering. Kerohanian menjadi kering-kering. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kerohaniannya kering-kering. Itu harus dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ada beberapa di antara kita mengalami hal yang sama. Ada beberapa pernah meninggalkan, dan ketika dia meninggalkannya, kerohaniannya kering-kering. Puji Tuhan, kita harus belajar dari pengalaman sendiri dan juga pengalaman orang lain. Dan pengalaman itu harus menjadi guru, supaya kita jangan menderita, jangan terulang lagi penderitaan yang sama karena kebodohan, karena kesalahan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang keterangan dipukuli sampai setengah mati. Keterangan dipukuli sampai setengah mati. Kalimat ini dibagi atas, strip pertama dipukuli, strip yang kedua setengah mati. Ya, dipukuli setengah mati sampai setengah mati. Kalimat ini dibagi atas, strip pertama dipukuli, strip yang kedua setengah mati. Dipukuli menunjuk kepada suatu kehidupan yang sangat menderita karena dosa dan kejahatan yang diperbuatnya. Dipukuli menunjuk kepada suatu kehidupan yang sangat menderita karena dosa dan kejahatan yang diperbuatnya. Jadi karena dosa dan karena kejahatan yang diperbuat seseorang pasti menderita, sama dengan dipukuli. Amin. Jadi dipukuli menunjuk kepada suatu kehidupan yang sangat menderita karena dosa dan kejahatan yang diperbuatnya, itu dipukuli. Perlu untuk diketahui, menderita karena pukulan itu adalah kerugian. Tetapi kalau kita menderita sengsara karena salib, itu merupakan kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan bagi kita, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kalau sama halnya peristiwa ini sama seperti peristiwa di dalam Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Dia mengabaikan mempelai perempuan, mengabaikan mempelai laki-laki, dan akhirnya mempelai laki-laki terhilang, lenyap. Dan pada saat mempelai laki-laki itu pergi dan menghilang, ia pun mencari mempelai laki-laki, tetapi ia tidak menemukannya. Sebaliknya, peronda-peronda kota mendatangi dia, lalu memukulinya serta mengambil selendangnya. Kalau kita hubungan kita putus dari Tuhan karena kita turun dari pelayanan, meninggalkan ibadah dan pelayanan, kita juga akan mengalami hal yang sama, dipukuli setengah mati dan selendangnya dirampas. Selendang ini merupakan perhiasan dari pengantin perempuan, harta yang indah, karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sergu setengah mati artinya, selanjutnya setengah mati artinya tidak hidup tapi tidak mati juga. Setengah mati artinya tidak hidup tetapi tidak mati juga. Sama artinya tidak sadarkan diri, berarti pingsan rohani. Tidak sadarkan diri berarti pingsan rohani. Amin.
Amin. Praktek tidak sadarkan diri atau pingsan rohani ialah tidak mengakui berkat-berkat dan kemurahan dari Tuhan. Tidak mengakui berkat-berkat dan kemurahan, pertolongan oleh kemurahan dari Tuhan. Tidak mengakui berkat-berkat dan pertolongan oleh karena kemurahan dari Tuhan. Ini praktek tidak sadarkan diri. Kalau dia sadar, pasti dia mengakui berkat-berkat dan pertolongan oleh kemurahan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, bahkan orang yang sudah melayani pun banyak mengalami pingsan rohani. Seolah-olah dia hidup karena kebetulan. Seolah-olah dia bisa melayani karena kemampuannya. Puji Tuhan, dapat dipahami? Amin. Ciri-cirinya. Ciri-ciri pingsan rohani, istri pertama merasa diri bisa dan mampu. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri pingsan rohani, strip pertama merasa diri bisa dan mampu. Strip yang kedua menjalankan ibadah secara Taurat atau ibadah lahiriah. Strip yang ketiga suka bermegah dan menonjolkan diri. Inilah ciri-ciri pingsan rohani. Merasa diri bisa dan mampu. Strip yang kedua menjalankan ibadah secara Taurat saja, ibadah lahiriah saja. Strip yang ketiga suka bermegah dan menonjolkan diri. Haleluya. Kita kembali memperhatikan Injil Lukas 10. Injil Lukas 10 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Dari firman ini kita tahu tolak ukur rohani kita ya. Amin saudaraku. Jangan kita merasa lebih rohani dari orang lain. Puji Tuhan. Injil Lukas 10 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam turun melalui jalan di mana orang itu tergeletak setengah mati. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ia melewati saja. Melihat orang itu setengah mati, imam melihat orang itu setengah mati, lihat lewat saja. Terus demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ya, banyak orang seperti itu, imam melayani tapi tidak peduli dengan nikah yang hancur, tidak peduli dengan kesusahan orang lain, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tidak peduli dengan kegiatan roh, tidak peduli dengan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, yaitu membawa pengajaran mempelai dari dalam terangnya tabernakel dari timur sampai ke barat, tidak peduli. Itu imam-imam dan Lewi ini tidak peduli. Terus ketika ia melihat orang itu, iya, ia melewatinya dari seberang sama jalan. imam Lewi. Padahal kehidupan yang dikhususkan loh itu imam dan Lewi ini. Tidak peduli loh, bayangkan loh saudara. Tidak peduli. Tidak peduli penderitaan orang lain, tidak peduli kesesakan orang lain, tidak peduli kehidupan nikah yang hancur. Nah ini bahaya loh imam dan Lewi semacam begini. Bahaya. Tetapi masih ada imam besar aku. Tidak usah putus asa. Amin. Masih ada imam besar aku. Lihat ayat 30. Berapa? 3. Lalu datang seorang Samaria. Nah, terus yang sedang dalam perjalanan. Dalam anak tiri. Terus dalam perjalanan terus ke tempat itu. Iya. Dan ketika ia melihat orang itu, iya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah itu ayat 34. Ia pergi kepadanya, iya, lalu membalut luka-lukanya. Terus sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Terus kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Iya. Lalu membawanya ke tempat penginapannya dan merawatinya. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, boleh saudara tulis di sini kita melihat orang imam dan Lewi, saudaraku, tidak peduli dengan orang yang menderita tadi. Puji Tuhan, tidak peduli dengan orang yang menderita. Imam dan Lewi melewati orang yang menderita tadi, berarti tidak peduli. Padahal imam dan Lewi ini adalah
kehidupan yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ini saudaraku, pelayanan seperti ini berbahaya. Jangan ditiru, ya, amin saudaraku. Kita ini harus peduli dengan sesama, peduli dengan kesusahan orang lain. Puji Tuhan, jangan hanya sebutan imam Lewi tapi tidak peduli pekerjaan Tuhan. Tidak mau memperhatikan orang lain dalam kesusahannya. Nggak ada artimu melayani Tuhan semacam itu. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Tetapi pada akhirnya orang Samaria membawanya ke tempat penginapan dan merawatinya. Tetapi seorang Samaria membawa dia ke tempat penginapan dan merawatinya. Puji Tuhan. Merawati berarti membalut luka-luka. Itu arti merawat. Ya, di tengah kita ada seorang perawat, betul ya? Merawat berarti membalut luka-luka. Betul ya, Ibu Panggabean? Yang sakit disembuhkan, itu merawat. Membalut luka-luka. Yang sakit disembuhkan. Puji Tuhan. Lebih jauh kita akan melihat tentang merawati. Ayub 5 ayat 18. Ayub 5 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Terus dia yang memukuli, ya, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji Tuhan. Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dengan kata lain, dibalut atau dibebat sesudah dilukai, disembuhkan sesudah dipukuli. Amin. Dengan kata lain, dibalut atau dibebat sesudah dilukai, disembuhkan sesudah dipukuli. Pekerjaan Tuhan aneh menurut akal pikiran manusia. Sebetulnya bukan aneh, unik, tidak terselami oleh akal pikiran manusia. Dibebat atau dibalut sesudah dilukai, disembuhkan sesudah dipukuli. Ini kan pekerjaan yang aneh menurut akal pikiran manusia, tidak masuk akal. Memang pekerjaan Tuhan itu tidak terselami, tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Dipukuli lalu disembuhkan, kan menurut manusia, pemikiran manusia aneh. Tapi bagi Tuhan itulah cara yang luar biasa. Amin saudaraku. Dilukai tetapi pada akhirnya kita mengalami kesembuhan dan pemulihan karena sudah terjadi penyucian terhadap dosa. Amin saudaraku. Dilukai tetapi pada akhirnya kita mengalami kesembuhan karena dan pemulihan karena sudah terjadi penyucian terhadap dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Sama artinya saudaraku, ketika firman Tuhan dibalut atau dibebat sesudah dilukai, disembuhkan sesudah dipukuli. Sama artinya ketika firman Tuhan datang untuk mengadakan penyucian terhadap dosa, sakit bagi daging karena kita merasa dilukai. Tetapi pada akhirnya kita mengalami kesembuhan dan pemulihan karena sudah terjadi penyucian terhadap dosa. Dapat dipahami saudaraku? Dapat dipahami? Amen. Tadi saya ulang dulu ya. Dibalut atau dibebat sesudah dilukai, disembuhkan sesudah dipukuli. Ini sama artinya ketika firman Tuhan datang menghampiri kita sebagaimana malam ini untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Sakit bagi daging, memang sakit bagi daging. Pada saat mengalami penyucian terhadap dosa, sakit bagi daging karena kita merasa dilukai. Tetapi pada akhirnya kita mengalami kesembuhan dan pemulihan karena sudah terjadi penyucian terhadap dosa. Kalau kita sudah mengalami penyucian terhadap dosa,
pasti luka-luka batin disembuhkan, termasuk akar pahit. Amin, saudaraku. Jadi dipukuli, disembuhkan sesudah dipukuli. Seperti firman Tuhan malam ini datang menghampiri kita dalam mengadakan penyucian terhadap dosa. Sakit loh bagi daging. Kita merasa dilukai. Firman itu menusuk, mengoreksi dosa kita, terlukai. Amin, saudaraku. Tetapi pada akhirnya kita mengalami kesembuhan karena sudah terjadi penyucian terhadap dosa. Luka-luka batin disembuhkan, akar pahit disembuhkan. Kalau sudah mengalami penyucian dosa. Saat mengalami penyucian dosa, firman Tuhan datang, dosa dikoreksi, sakit bagi daging, merasa terlukai. Tetapi pada akhirnya kita mengalami kesembuhan karena sudah terjadi penyucian terhadap dosa. Amin. Amin. Luka batin sembuh, akar pahit sembuh. Tuhan pulihkan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat sebagai gambarannya Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Pegang terus firman-Nya. Amin, saudara. Amin. Jangan lepaskan demi sesuatu yang tidak suci. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Terus, Ia dihina dan dihindari orang. ia dihina dan dihindari orang, Seorang yang penuh kesengsaraan. seorang yang penuh kesengsaraan, Dan yang biasa menderita kesakitan. yang biasa menderita kesakitan. Ayat apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tetapi sesungguhnya saat dia mengalami pemukulan di atas kayu salib, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus, Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. terus. Padahal kita mengira dia menatulah, dipukul dan ditindas Allah. Puji Tuhan. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Pendeknya, Yesus mengalami pemukulan dan dilukai di atas kayu salib dengan tujuan, sesungguhnya penyakit kita lah Tuhan dipukuli, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kemudian ayat 4, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukuli dan ditindas Allah. Kita mengira dia kena tulah, kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Sebetulnya tidak. Puji Tuhan, supaya kita boleh mengalami kesembuhan. Dia sedang menanggung dosa kita. Dia rela dipukul dan dilukai, diremukkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Amin. Amin. Kita mengira dia dipukuli, ditulah, sebetulnya tidak. Dia sedang menanggung dosa kita. Memang unik loh cara kerjanya Tuhan. Tidak terselami oleh akal pikiran manusia. Maka mengikuti Tuhan jangan lagi gunakan logika dan perasaan kita masing-masing. Ikuti cara Tuhan, cara pemikiran Tuhan. Terus ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lihat, perhatikan terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan Ganjaran bagi kita yang mendatangkan keselamatan bagi manusia ditimpakan kepadanya. Kesimpulannya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Belum sampai di situ, lanjut. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Akhirnya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Berarti Tuhan sedang merawati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Tapi cara Tuhan merawati kita tidak seperti cara manusia, berbeda. Ini dipukuli dulu, baru dipukuli sesudah, disembuhkan sesudah dipukuli. Aneh, tidak terselami. Puji Tuhan, disembuhkan sesudah dipukuli. Aneh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Lukas 10
Kembali kita baca Injil Lukas 10 ayat 33. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Terus Injil Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria Ya. yang sedang dalam perjalanan Ya. ke tempat itu, Ya. dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau Tuhan merawati kehidupan kita masing-masing, itu karena belas kasihannya kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Kita dirawati oleh Tuhan. Luka-luka batin sembuh, akar pahit disembuhkan, itu karena belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, itu karena belas kasihan Tuhan. Lihat belas kasihan ini dalam Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya, Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Setuju? Haleluya. Tinggalkan kehidupan yang lama, sifat manusiawi, yang hal-hal yang buruk tinggalkan. Itu maksudnya berbalik, bertobat. Terus, Sebab dialah yang telah menerkam dia yang telah menerkam. Terus, dan yang akan menyembuhkan kita, diterkam lalu disembuhkan. Terus, yang telah memukul dipukul. Terus, dan yang akan membalut kita. lalu membalut. Jadi, sembuh sesudah diterkam. Kemudian dibalut sesudah dipukul. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Itu proses firman tadi ya, bekerja. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Hidup sesudah 2 hari, itulah hari ketiga Yesus bangkit. Terus, Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Tuhan. Kalau Tuhan merawati kita, sebetulnya itu lanjut sampai kepada belas kasihan, mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya di hadapannya, itu belas kasihan. Kalau sampai kita nanti boleh hidup sampai selama-lamanya, itu belas kasihan. Jadi saudara harus bersyukur. Saudara harus bersyukur. Saya, kita semua harus bersyukur. Tuhan merawati kita karena belas kasihnya. Tuhan merawati kita untuk sampai kepada hidup yang kekal di hadapannya sampai selama-lamanya. Amin. Itu belas kasih. Sebetulnya manusia yang hina karena dosa bagaikan debu tanah. Debu tanah itu hina, ada di telapak kaki, tidak layak memasuki kerajaan surga. Tapi kalau akhirnya kita hidup sampai selama-lamanya di hadapannya, itu dimulai dari dirawati. Kalau kita dirawati karena belas kasih sampai hidup selama-lamanya di hadapannya, itu belas kasih. Kalau dia rela mati di atas kayu salib, hari ketiga bangkit, itu belas kasih. Sampai akhirnya kita hidup selama-lamanya, belas kasih. Kalau ditinjau dari sudut banyaknya dosa, tidak layak dan tidak pantas untuk berkedudukan di dalam kerajaan surga. Tapi puji Tuhan, kita dirawati oleh belas kasih. Dan belas kasihnya itu nyata, hidup sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yesaya 46 ayat 4, ayat terakhir. Silakan. Yesaya 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Ya. Dan sampai masa putih rambutmu, Ya. aku menggendong kamu. Iya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Biarlah kehidupan kita jatuh di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ada dalam gendongan dua tangan Tuhan, jatuh di tangan Tuhan. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, jatuh di tangan Tuhan, maka Ia akan, satu, menanggung kita terus, dua, memikul kita, tiga, menyelamatkan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita
turun meninggalkan ibadah dan pelayanan, lalu jatuh di tangan penyamun-penyamun. Tapi akhirnya biarlah kita berada dalam gendongan dua tangan Tuhan, jatuh di tangan Tuhan. Maka Ia akan satu, menanggung kita terus, dua, memikul kita, tiga, menyelamatkan kita, hidup sampai selama-lamanya di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.